Pada zaman dahulu, kisahkan ada sebuah kerajaan di Pasir Batang, Jawa Barat. Hiduplah seorang raja yang bijaksana bernama Prabu Tapa Agung. Raja tersebut memiliki dua anak putri yang amat cantik bernama Purbararang dan Purbasari. Keduanya memiliki sifat yang berbeda. Purbararang memiliki sifat iri, sombong, kasar, dan juga tidak bijaksana. Berbeda dengan Purbasari yang baik hati, lemah lembut, dan juga bijaksana. Karena usianya semakin tua, Prabu Tapa Agung ingin menyerahkan tahta kerajaan kepada salah satu putrinya. Anda, sudah beberapa hari ini aku melihatmu tampak begitu murung. Ada apa yang mulia? Apakah ini bisa aku bantu? Begini Dayang, usia aku saat ini sudah tidak muda lagi dan badanku juga sudah tidak kuat seperti dulu, sehingga aku tidak bisa menjalankan tugasku sebagai Raja Pasir Batang seperti dulu. Sekarang aku berpikiran untuk menunjukkan tahtaku kepada salah satu putri. Aku juga berpikir seperti itu saja. Akan tetapi siapakah yang akan menguruskan tahta ini? Dayang, panggilkan kedua putriku untuk menghadapku sekarang. Siap, Bunda. Anda, sudah kupanggilkan kedua putrimu. Terima kasih Dayang, kau sudah beritahu. Anakku, tanpa berlama-lama, akan langsung kuturunkan tahta kepada kau. Ayahanda, siapa yang akan ayah pilih? Yang memilih kau Purbasari, karena engkau berhati baik dan bijaksana. Terima kasih Ayahanda, aku akan menjaga amanahmu sebaik mungkin. Apa? Mengapa bukan aku? Akulah yang paling tua dan paling fakir tentang kerajaan. Tidak, tahta bukan dilihat dari usia, melainkan dari kebijaksanaan. Ah, sudahlah, biasa aja kau Purbasari. Ya, cepat ke sini. Maaf Tuan Putri, ada apa? Panggil dan sampaikan kabar buruk ini kepada Indrajaya sekarang juga. Baik Tuan Putri. Raden, Ada apa, Dayang? ada hal yang harus dibicarakan bersama Tuan Putri Purbararang. Raden diminta untuk ke kerajaan sekarang juga. Baiklah. Ada apa, Tuan Putri Purbararang? Anda bagaimana ini? Ayah Anda sangat tidak adil. Ia lebih memilih Purbasari daripada aku kakak sulungnya. Aku sangat tidak terima. Bagaimana bisa? Padahal sudah jelas, kaulah yang layak menjadi ratu. Maka dari itu Kanda, ini tidak dapat dibiarkan. Apa yang akan kita lakukan? Jika begitu, kita harus memikirkan cara agar ia tidak layak menjadi penerus. Apa rencanamu? Kita minta bantuan Tuhan saja agar ia diusir dari istana. Akhirnya, Purbararang dan Indrajaya pergi menemui seorang dukun sakti bernama Matua untuk menyelakai Purbasari. Mendes, di mana kau? Aku tahu kau ada di sini. Oh, aku butuh
buatlah kutukan untuk Purbasari agar ia tidak layak menjadi ratu. Baiklah, itu hal yang mudah. Tapi apa imbalan untukku? Sebagai imbalan, kantong emas itu kan? Tentu cukup, Tuan Putri. Hal yang mudah. Lah, akan kubuatkan untukmu. Raga indah menjadi layu. Cahaya sirna tertutup oleh bintik dan deritanya tak kenal waktu. Kutukan pun berhasil dilakukan. Setelah kembali ke istana, Purbararang mencampurkan ramuan ke dalam minuman Purbasari hingga tubuh Purbasari dipenuhi penyakit kulit. Purbasari, minumlah. Aku telah membuatkan ini untukmu. Terima kasih kak, ini enak sekali. Apa yang terjadi pada diriku? Kenapa tubuhku terasa panas dan sakit sekali? Ada apa denganmu? Mengapa kau menjadi buruk rupa seperti itu? Tidak tahu kak. Ayahanda, lihatlah Purbasari. Itulah akibat dari Ayahanda melanggar peraturan yang sudah ada. Tahta itu seharusnya untuk aku, bukan untuk dia. Dayang, bawalah kembali Purbasari ke dalam kamar untuk beristirahat. Baik, Kanda. Karena takut kutukan itu membawa malapetaka bagi kerajaan, Prabu Tapaagung terpaksa mengasingkan Purbasari ke hutan. Untuk keselamatan kerajaan, sebaiknya Purbasari diasingkan saja dari kerajaan. Jangan. Bagaimana jika menurut ayah? Baiklah, demi keselamatan kerajaan, bawa Purbasari pergi dari sini. Dengan berat hati, Purbasari pun pergi meninggalkan istana dan hidup sendirian di tengah hutan. Baiklah ayah, jika memang itu yang terbaik untuk Purbasari akan pergi walaupun berat. Sabar ya Tuan Putri, semoga Tuhan akan selalu melindungi dirimu di sini. Terima kasih ya Dayang, telah selalu menguatkanku. Jangan khawatir ya Tuan Putri, aku akan kembali terus ke sini setiap harinya dan membawa kamu makanan di sini. Terima kasih ya Dayang. Di sana, ia bertemu seekor lutung hitam aneh bernama Lutung Kasarung. Mereka pun menjadi sahabat dan saling menguatkan bersama-sama terkena kutukan. Kenapa kamu? Pergilah, jangan ganggu aku. Jangan takut, aku tidak akan melukaimu. Kau bisa berbicara. Sebenarnya aku adalah manusia yang terkena kutukan dan dibuang ke hutan sepertimu. Wah, nasib kita sama ya. Aku juga terkena kutukan, makanya aku menjadi berkata begini. Siapa namamu Tuan Putri? Baiklah, ini ada bidang. Hari demi hari, hubungan Purbasari dan Lutung Kasarung semakin dekat. Hingga pada suatu hari, Lutung Kasarung berdoa agar Purbasari sembuh dari kutukannya. Doanya terkabul dan muncul sebuah telaga ajaib di tengah hutan. Setelah mandi di telaga itu, penyakit Purbasari pun hilang dan wajahnya kembali cantik seperti semula. Petualangan tak terbayang. Malam ini bintang-bintang berkedip lebih riang, berkelip lebih gemilang. Wah, ajaib sekali. Kutukanku hilang. Lutu, kemarilah. Kamu harus mencobanya agar kutukan kamu hilang juga. Tidak bisa Tuan Putri, kutukan ini hanya akan hilang yang ditemukan oleh kita sejatinya.
Tuan Putri sudah sembuh? Iya nih, ini semua berkat Lutung Kasarung. Berarti dengan ini Tuan Putri bisa kembali ke kerajaan. Sepertinya tidak. Mengapa Tuan Putri? Aku sudah betah di sini bersama Lutung Kasarung. Tapi kan pasti di kerajaan Prabu sudah sangat rindu dengan Tuan Putri. Baiklah Dayang, tapi dengan satu syarat. Aku akan kembali ke kerajaan jika Lutung Kasarung pergi bersamaku kembali ke kerajaan. Baiklah, akan kupertimbangkan ya Tuan Putri. Wah, kutukanmu sudah hilang. Aku sebenarnya adalah seorang pangeran yang dikutuk. Dari awal, aku percaya padamu sejak awal. Kebaikan hatimu yang membuat aku yakin. Apa? Tidak mungkin. Kanda, apakah harus aku yang pergi dari kerajaan ini? Sari, maafkanlah aku. Aku telah menyesali perbuatanku. Aku akan memaafkanmu, Kak. Tinggallah bersamaku dan hidup rukun seperti dulu lagi. Akhirnya, Purbasari kembali menjadi ratu yang bijaksana di kerajaan Pasir Batang. Purbararang menyesali semua perbuatannya dan minta maaf kepada Purbasari. Dengan hati yang tulus, Purbasari memaafkan kakaknya dan mengajaknya kembali hidup bersama di istana.